Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan, ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudara-saudaraku, pada sore kali ini kita akan informasikan perubahan, perkembangan, dinamika intelektual, mental, spiritual dari seorang kiai yang sangat terkenal. Beliau adalah Rais Am PBNU, yaitu yang tentu kita hormati, yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar. Sebagaimana yang sudah viral pada pemberitaan sebelum ini, Kiai Miftahul Akhyar ini dulunya sangat keras di dalam membela oknum-oknum Habib Klen Ba'alawi, sampai beliau menyampaikan kalimat bahwa Ki Haji Madidin Usman dan juga orang-orang yang mendukung tesis Ki Haji Madidin Usman adalah penebar fitnah. Ini beliau sekarang berubah pikiran, saudara. Mungkin saja Kiai Miftahul Akhyar ini sudah membaca tesis Ki Haji Madidin Usman, atau mungkin beliau sudah menyimak ya perkembangan informasi dan kebenaran ilmiah, sehingga Kiai Haji Miftahul Akhyar sekarang punya perubahan dan beliau mengatakan akan berdiri di tengah, tidak akan membela sana membela sini katanya. Kalau seperti itu ya menurut saya ada peningkatan kearifan dan kebijaksanaan. Saya ulangi, kalau memang seperti itu, walaupun tidak membela mana-mana, tidak membela yang mana-mana ya, tapi dengan mengatakan bahwa beliau ada di tengah, ini ada peningkatan kearifan, kearifan dan kebijaksanaan. Oke, saya akan informasikan sumber videonya ini dari Ustadz Roji ya, dari Gus Roji ya, dari Pondok Pesantren Darfa ya. Kita simak berikut ini informasinya. Tentu masih ingat siapa beliau? Beliau adalah Rais Suriah PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar. Jadi waktu itu ramai para netizen, para pendukung Kiai Haji Imad mengkritik beliau ini, mengkritik dengan keras dan membantah semua tuduhan-tuduhan Kiai Haji Miftahul Akhyar ini. Dan beliau ini dijadikan sandaran utama oleh Kiai Haji Fahru Razi waktu itu, yang katanya tuh kiai berpengaruh, kiai sepuh Suriah PBNU saja tidak menyetujui kajian penelitian Kiai Imaduddin, tidak pro, bahkan menyatakan itu fitnah. Loh, kalian masih kekeh dengan penelitian nasab, masih percaya dengan Kiai Haji Imaduddin. Itulah ungkapan politis Kiai Haji Fahru Razi untuk mengesankan adanya dukungan PBNU terhadap Ba'alwi. Tetapi alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah, puji Tuhan, ternyata beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar juga berdialektika, berdialog dengan dirinya sendiri, berdialog dengan orang lain, mau memahami apa yang sebenarnya terjadi, mau menggunakan ilmu beliau. Kalau saya sih tidak bela sana, tidak, cuma kalau ketemu Habib sudah lah Habib. Yang penting panjenengan takwa Allah pasti tidak akan berubah. Orang takzim, cinta pada habaib, kan nilai takwanya sebetulnya yang bukan Habibnya. Nilai takwa ya Habib ada nilai, tapi takwanya ini yang menentukan. Bagi kelompok yang ini ya kalau tujuannya adalah penggalian ilmiah ya, untuk menggali ya, karena ini dalam tataran ilmiah mencari nasa, akhirnya buka kitab-kitab yang lama-lama ya, kan pasti ketemu kalau ilmiah. Tapi syarat ya, jadi itu artinya Kiai Haji Miftahul Akhyar ini sudah mulai
berani mengkritik Habib walaupun memakai bahasa yang halus tadi dengan mengatakan yang penting takwanya, kan begitu katanya ya. Walaupun ketika awal-awal ini polemik nasab beliau membela Ba'alawi ya. Sekarang sudah berubah nih. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini mana tadi? Ya, untuk menggali, ya, karena ini dalam tataran ilmiah, mencari nasa, akhirnya buka kitab-kitab yang lama-lama, ya kan pasti ketemu kalau ilmiah. Tapi syaratnya jangan ada caci maki, jangan ada menjatuhkan. Kan bagus kalau menemu ini kok nasabnya menurut saya putus, datanglah ke dibuat mudzakarah di situ, gimana ini anak, terus dicari mencari, terus mencari, ketemu nanti. Kalau urusan ilmiah ketemu. Kalau urusan ilmiah akan membangkitkan anak-anak yang cerdas-cerdas itu terbangun, ya, tergugah untuk mulai ingat pada dulu waktu ngaji, bahkan buka-buka. Bisa melahirkan anak-anak cerdas atau memunculkan mereka yang selama ini tidur bisa muncul, tapi tetap dalam koridor husnudzon, koridor yang penuh dengan ketawadhuan, bukan lalu istilahnya itu ya ngungkit sejarah, ngungkit banyak, ini sudah bagus punya di Indonesia. Dan habaib itu mulia memang ada di Indonesia, bukan berarti di luar Indonesia tidak mulia. Orang kalau sudah dengar Habib itu alim gak pakai Habib, apalagi serbannya 7 tumpuan ya. Wah, sudah apapun akan diberikan. Dulu sering saya itu didatangi orang yang suka-suka ngaku Habib. Saya marahi. Karena ini orang ini hanya ngendel-ngendel bukan karena. Tapi kalau ada Habib yang baik, yang ya saya muliakan. Sama saja dengan yang lain. Gus kan sama dengan Gus, siapa gelar-gelar yang di luar Jawa ini atau di Jawa Barat banyak gelar-gelar yang gitu, semua nilai akhlak dan praktek. Jadi kalau menurut saya lebih baik sudahlah diduduk bersama, ya. Kalau belum ketemu, ya cari sampai ketemu, pasti ketemu. Kalau itu dasarnya ilmiah, pasti nanti ketemu dasarnya ilmiah. Alhamdulillah beliau akhirnya bijaksana. Setelah sebelumnya bijak sini kepada Ba'alawi, akhirnya bijaksana kepada Kiai Iman. Jadi beliau kemudian katanya, aku ndak melu siapa-siapa, aku berada di tengah dan memberikan pencerahan kepada keduanya. Bagaimana pencerahannya? Ini rupanya yang menyejukkan akhirnya. Apa kata beliau? Ya, persoalan nasab ini betul, sudah betul, Kiai Imaduddin sudah betul dikaji secara ilmiah, menggunakan ilmu-ilmu nasab, menggunakan ilmu-ilmu sejarah, menggunakan tentu saja ilmu-ilmu lain, nahusorof, ilmu balaghahnya dipakai, ilmu mantiknya dipakai, ilmu-ilmu yang mendukung kepada kesimpulan akhir itu, termasuk diantaranya ilmu-ilmu umum, metodologi penelitian sejarah, pengambilan kesimpulan induksi atau deduksi dan lain-lain, itu semua dipakai. Maka ilmu itu berkembang, ilmu metodologi penelitian berkembang, ilmu nasab berkembang, nahusorof berkembang, mantik berkembang, balaghah berkembang, sastra-sastra Arab berkembang, sejarah berkembang. Inilah yang dimaksud dengan diskursus keilmuan itu.
Dan Kiai Haji Miftahul Akhyar sangat mendukung. Ayo teruskan diskusi ini di antara para santri, di antara para kiai. Temukan, ketemu. Kata beliau, ya insya Allah ketemu. Kalau kita duduk bersama diskusi. Bahsul masail lah begitu kalau bahasa vulgarnya, bahasa verbalnya. Cuman beliau tidak langsung ke bahsul masail. Tetapi dari gaya-gaya beliau menjelaskan, ya memang tempatnya di bahsul masail itu. Ketemu di situ. Nah, kemudian dari hasil diskusi tersebut ditemukan fakta yang lebih kuat dari argumentasi, dari pro dan kontra. Kemudian ditemukanlah yang lebih kuat, ternyata nasab Ba'alwi ini mungkoti atau paling tidak syubhat, meragukan. Maka pihak-pihak yang merasa dalam tanda kutip kalah atau kurang argumen atau tidak bisa membuktikan klaimnya masih tersambung, yo harus legowo. Ngono loh. Jadi bagaimana kalau sudah begitu? Tanpa disertai dengan kebencian, tanpa disertai dengan caci maki, maka pihak yang legowo ini ya tetap tidak akan kehilangan muka, tidak akan dikucilkan, tidak akan diusir, tidak akan dicaci maki. Tetapi mereka tetap akan dihormati sebagai orang alim. Kalau yang alim dihormati sebagai orang yang bijaksana, kalau orangnya bijaksana, dihargai, dihormati sebagai sesepuh kalau orangnya sudah sepuh dan bisa menjadi panutan. Itu memang alami. Karena ukuran dihormati tidak itu bukan nasab, kata beliau, tetapi adalah akhlak, ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi tanpa nasab pun, tersambung atau tidak ke Kanjeng Nabi, hidup di Indonesia tetap akan dihormati sebagaimana biasa, tergantung kepada akhlaknya, ilmunya, adabnya. Maka orang-orang seperti Kiai Quraisy Shihab dan Habib-Habib yang tidak ada celak lainnya. Apa maksudnya celak itu? Ya beliau-beliau tidak menjual-jual nasab, tidak mendawir-dawir, tidak berkata kotor, tidak berusaha memalsukan silsilah, tidak berusaha memalsukan makam, tidak berusaha merubah-rubah sejarah. Itu masih ada di Indonesia. Orang yang selama ini memang cuek dengan status Habib atau tidak, bagi saya tidak ada masalah. Tidak pernah membahas itu. Bahkan hidupnya pun seperti kiai-kiai Nusantara, ada Habib seperti itu. Dan Habib-Habib itu tidak akan berpengaruh oleh hasil penelitian nasab ini. Nyambung atau tidak pun tidak ada pengaruh bagi beliau-beliau ini. Karena hidupnya sudah tenang, sudah bersandar kepada ketakwaan, kepada ilmu, kepada adab. Contoh-contoh Habib ini adalah Habib yang dimuliakan oleh para Trah Wali Songo. Silahkan dicari. Mungkin gurunya Kiai siapa begitu, itu tetap akan dihormati. Begitu maksud daripada Kiai Haji Miftahul Akhyar. Bagaimana dengan nasib Habib-Habib yang konyol, yang ugal-ugalan, yang menjual-jual nasab, yang mendawir-dawir, yang hanya hidup bergantung pada nasab? Mohon maaf, Anda tereliminasi. Siapa saja mereka? Anda pasti tahu siapa orangnya yang bakal tereliminasi itu. Dengan statusnya yang diputus, bukan lagi sebagai cucu Nabi, keluarga Nabi, maka mereka akan oleng. Mereka akan stres, mereka akan kehilangan jamaah, mereka akan kehilangan power, kehilangan taring, ya, dan hidupnya penuh marah-marah, penuh caci maki, seolah tidak terima. Itulah kualitas yang muncul nantinya, dan dengan sendirinya mereka akan tergerus oleh zaman, akan tereliminasi dengan sendirinya, hancur lebur nungsep. Seperti itulah kira-kira apa yang diinginkan Kiai Haji Miftahul Akhyar yang akhir-akhir ini alhamdulillah menjadi bijaksana. Mungkin doa dari Kiai Haji Imaduddin, mungkin doa dari Gus Fuad dan kiai-kiai lain yang mengharapkan beliau ini menggunakan ilmunya, menggunakan basirohnya, menggunakan